Kamu tuh cantik, masa nikah sama kakek tua miskin keriput kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang wanita muda menanggung malu di depan tamu undangan pernikahannya, dihina dan dipermalukan karena menikah dengan kakek tua, tapi ternyata. Sebelum kita mulai, kami doakan yang subscribe dan like supaya dilancarkan rezekinya, dan dilunaskan hutangnya, komen amin di bawah ya. Rara, pengantin perempuan berusia 21 tahun yang duduk diam di dalam kamar kecil berdekor sederhana. Di luar sana, tawa dan bisikan tajam terdengar jelas menembus dinding papan. Kasihan banget ya. Cantik-cantik tapi nikah sama kakek-kakek, bisik seorang tamu perempuan sambil tertawa kecil. Iya, katanya sih demi uang. Tapi dari penampilannya aja kelihatan, si kakek itu juga gak punya apa-apa. Sahut yang lain, pura-pura menutup mulut menahan tawa. Rara menunduk. Jemarinya gemetar menggenggam lipatan jilbab putih di pangkuannya. Di wajahnya, riasan sederhana justru membuat matanya tampak lebih teduh. Tapi dalam keteduhan itu, ada luka yang dalam. Ia mendengar semua. Setiap ejekan. Setiap cemoohan. Di cermin di hadapannya, pantulan dirinya tampak asing. Ia tak tahu apakah hari ini akan menjadi awal kebahagiaan atau justru petaka baru dalam hidupnya. Yang jelas, keputusan untuk menikah dengan pria yang bahkan belum sepenuhnya ia kenal. Pak Surya, lelaki berusia 55 tahun yang selama ini dikenal warga sebagai orang tua misterius, bukan hal mudah. Rara, suara lembut terdengar dari balik pintu. Itu Mbak Lina, sahabatnya sejak kecil. Ia masuk perlahan dan duduk di samping Rara. Kau yakin, Ra? Kau masih bisa mundur kalau mau. Rara menggeleng pelan, mencoba menahan air mata. Aku sudah berjanji, Mbak. Kadang Tuhan menaruh kebahagiaan di jalan yang paling tak terduga. Lina menatapnya iba. Tak pernah ia sangka sahabatnya yang dulu ceria kini begitu tegar meski hidupnya diguncang banyak ujian. Rara adalah anak yatim sejak kecil, dan ibunya meninggal 3 tahun lalu karena sakit. Sejak saat itu, Rara hidup seorang diri, bertahan dengan berjualan bunga kering di pasar. Sementara itu, kabar bahwa ia akan menikah dengan seorang lelaki tua membuat seluruh warga desa geger. Tak sedikit yang menuduh Rara hanya mengejar harta, padahal mereka tak tahu bahwa Rara menerima lamaran itu bukan karena uang, melainkan karena janji. Janji seorang pria tua yang pernah menolong ibunya di masa lalu. Siang itu, halaman rumah kayu sederhana tempat pernikahan digelar mulai ramai. Meja panjang dipenuhi makanan desa, tumpeng, lontong sayur, dan kolak pisang, tapi suasananya bukan bahagia. Banyak tamu datang bukan untuk memberi restu, melainkan sekadar melihat pertunjukan aneh. Pak Surya datang mengenakan jas abu-abu tua yang sudah agak pudar. Rambutnya yang memutih sebagian tertata rapi, langkahnya tenang, sorot matanya dalam dan teduh. Ia menyapa tamu dengan sopan, tapi sebagian besar hanya menatap dengan sinis. Wah, cocok banget. Kakek dan cucu, terdengar tawa di pojok halaman. Kasihan banget si Rara, pasti terpaksa. Pernikahan ini gak akan lama. Namun, tak ada yang tahu siapa sebenarnya pria itu. Ia tak banyak bicara, jarang terlihat di desa, dan kabarnya baru setahun terakhir tinggal di rumah tua peninggalan almarhum pamannya. Saat acara akad dimulai, penghulu berdiri di depan, disaksikan para saksi dan warga. Rara duduk di samping ibunda almarhum ibunya yang sudah renta, menatap pelan ke arah lelaki yang akan menjadi suaminya. Suasana semakin ramai, bukan karena doa, tapi karena bisik-bisik yang bertebaran. Ceka-ceka, aneh banget. Gadis muda nikah sama pria setua itu. Pasti butuh uang banget. Rara menggigit bibir. Ia menunduk, berdoa dalam hati agar kekuatannya tak runtuh. Penghulu mulai berbicara. Suara berat dan berwibawa itu menggema di ruangan sederhana. Baik, sebelum ijab kabul, saya akan menyebutkan mahar yang diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita. Rara tak sempat berpikir panjang. Ia bahkan tak tahu mahar apa yang akan diberikan. Dalam pikirannya, mungkin sekadar seperangkat alat salat atau cincin emas sederhana. Tapi detik berikutnya, dengan mahar 10 miliar rupiah tunai, dibayar lunas. Semua terdiam.
Suara kipas berhenti terdengar. Sendok yang jatuh ke lantai menimbulkan dentingan nyaring di tengah keheningan. Apa tadi? Salah satu tamu menoleh tak percaya. 10 miliar. Mustahil. Kakek itu aja kelihatannya miskin. Rara mendongak dengan mata membulat. Ia menatap Pak Surya, yang hanya tersenyum tenang. Tak ada kesombongan, tak ada kebingungan. Ia menyerahkan sebuah map tebal berisi bukti transfer dan surat berharga di depan penghulu. Semuanya sah. Bisik-bisik langsung berubah menjadi bisikan panik. Ya Allah, beneran 10 miliar. Dia siapa, sebenarnya? Jangan-jangan dia orang besar. Sementara Rara masih terpaku, matanya basah tapi bukan karena sedih, melainkan bingung dan syok. Pak Surya menoleh padanya dan berkata pelan, nyaris seperti bisikan, "Aku tak ingin membuatmu malu, Rara. Tapi aku juga tak ingin dunia menilai cinta kita dari wajah dan usia." Suara itu begitu dalam. Ada sesuatu di balik ketenangan pria tua itu, sesuatu yang belum diketahui siapapun. Dan di luar rumah kayu sederhana itu, kabar mahar 10 miliar mulai menyebar cepat ke seluruh penjuru desa, memicu kehebohan yang akan mengubah segalanya. Tidak ada yang tahu, hari itu bukan sekadar hari pernikahan, melainkan awal terbukanya rahasia besar yang akan membuat seluruh warga menyesal telah menertawakan cinta yang tulus. Hari mulai meredup di desa Sumberjati. Namun, sejak kabar tentang mahar 10 miliar rupiah itu tersebar, suasana desa tak lagi sama. Dari warung kopi di pinggir jalan hingga rumah-rumah warga, semua memperbincangkan hal yang sama. Siapa sebenarnya Pak Surya? Lelaki tua yang mendadak menjadi pusat perhatian seluruh kampung. 10 miliar. Bro, itu bukan uang kecil. 1 miliar aja udah cukup buat beli rumah megah, kata seorang warga di warung. Makanya aku bilang, pasti dia bukan orang sembarangan. Tapi kenapa selama ini pura-pura miskin, ya? Sahut yang lain sambil menyeruput kopi. Di tengah segala kebisingan itu, Rara hanya bisa duduk di kamar kecil rumah suaminya yang kini resmi menjadi miliknya juga. Rumah itu sederhana, tapi bersih. Di meja kayu tua, tampak surat-surat dari penghulu dan tanda bukti pernikahan mereka. Namun pikirannya masih belum tenang. Ia menatap keluar jendela, melihat Pak Surya sedang duduk di beranda, menatap senja dengan tatapan damai. Ada sesuatu yang misterius dalam ketenangan pria itu. Sesuatu yang membuat Rara ingin tahu lebih jauh. Perlahan, ia melangkah keluar. "Pak," panggilnya pelan. Pak Surya menoleh dan tersenyum hangat. "Sudah sore, Nak. Duduklah di sini. Temani Bapak menikmati sore terakhir sebelum dunia berubah." Dunia berubah. Rara menatapnya heran. Pak Surya terkekeh kecil. "Besok, banyak orang akan datang. Bukan untuk menertawakan kita lagi, tapi untuk meminta maaf." Ucapan itu terdengar aneh di telinga Rara. Namun sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, pria itu berdiri dan menatap langit yang mulai jingga. "Kau pasti ingin tahu, kenapa mahar itu sebesar itu?" Rara menunduk, malu tapi jujur. "Iya, Pak. Saya tidak menyangka." Pak Surya tersenyum tipis. "Uang itu bukan untuk memamerkan kekayaan. Itu mahar yang dulu seharusnya kuberikan pada seseorang yang sudah tiada, ibumu." Rara membelalak. "Ibu saya?" Pak Surya mengangguk pelan. 20 tahun lalu, aku bukan siapa-siapa. Aku pernah miskin, terpuruk, dan hampir kehilangan segalanya. Di saat semua orang menutup pintu, ibumu, almarhumah Dewi, memberiku tempat tinggal dan makanan. Dia bahkan menjual kalung satu-satunya untuk biaya pengobatanku. Waktu itu, aku berjanji pada diriku sendiri, jika Tuhan memberiku kesempatan untuk bangkit, aku akan membalas kebaikan itu, bahkan meski ia sudah tiada. Air mata Rara mulai menetes. Ibu tidak pernah bercerita tentang itu. Karena dia tak pernah meminta balasan, jawab Pak Surya lembut. Dan aku pun tak pernah menemukan kesempatan untuk menepati janjiku, sampai aku bertemu denganmu. Saat tahu kau anak Dewi, aku tahu, janji itu harus kutunaikan. Hening sejenak menyelimuti sore itu. Suara jangkrik perlahan menggantikan desir angin. Pak Surya melanjutkan, aku memang tak banyak bicara, dan tak banyak orang tahu siapa aku sebenarnya. Tapi sekarang,
Mungkin sudah waktunya. Ia berjalan masuk ke dalam rumah, lalu kembali membawa sebuah map hitam. Ini surat-surat perusahaan dan bukti aset. Aku pemilik PT Arka Pratama Group, perusahaan properti yang berpusat di Jakarta. Rara terkejut bukan main. PT Arka Pratama. Ia teringat nama itu sering muncul di berita. Perusahaan yang membangun perumahan besar dan hotel di berbagai kota. Pak Surya tersenyum samar. Aku sengaja datang ke desa ini bukan untuk mencari istri, tapi untuk mencari seseorang yang berhati tulus. Dunia bisnis membuatku muak dengan kepura-puraan. Dan saat pertama kali melihatmu, dengan segala kesederhanaan dan keteguhanmu, aku tahu, Tuhan sedang menunjukkan sesuatu padaku. Rara menutup mulutnya, tak mampu berkata apa-apa. Hatinya berdebar hebat. Semua cemoohan, hinaan, dan tawa yang ia tahan hari ini mendadak terasa jauh di belakang. Mulai besok, lanjut Pak Surya, aku akan membuka pabrik baru di dekat desa ini. Dan aku ingin kau yang mengelolanya. Kau tak hanya jadi istriku, Rara. Kau akan menjadi bagian dari perjuanganku. Rara menatap pria itu, kini bukan lagi dengan rasa ragu, melainkan hormat yang dalam. Ia baru menyadari, cinta bukan selalu datang dari tampilan atau usia. Kadang, cinta sejati datang dalam wujud seseorang yang tulus menjaga janji dan menghargai kebaikan masa lalu. Keesokan harinya, kabar besar pun meledak. Mobil-mobil mewah memasuki desa Sumberjati. Orang-orang berseragam perusahaan turun, membawa papan bertuliskan, Arka Pratama Group Site Development Groundbreaking. Wartawan datang, kamera televisi bergantian menyorot Pak Surya yang kini berdiri di depan rumah kayu kecilnya bersama Rara di sisi kanan. Pak Surya, benarkah Bapak adalah pemilik utama Arka Pratama Group? Tanya salah satu reporter. Benar, jawabnya tenang. Dan saya memutuskan menjadikan desa ini sebagai lokasi pembangunan pusat pelatihan dan pabrik baru, sekaligus bentuk penghormatan bagi keluarga almarhumah Dewi. Warga yang dulu menertawakan kini menunduk malu. Bahkan beberapa ibu yang kemarin bergosip kini menangis diam-diam di pojok halaman. Mereka tak menyangka, pria yang mereka hina ternyata pengusaha besar, dan gadis yang mereka remehkan kini menjadi istri seorang dermawan kaya raya. Sementara Rara hanya menatap ke langit, membisikkan doa untuk ibunya yang sudah tiada. Mungkin inilah cara Tuhan membalas kesabaran dan ketulusan yang diwariskan padanya. Dalam keheningan hati, Rara akhirnya mengerti, kadang, Tuhan menyembunyikan berlian di balik debu, dan hanya mereka yang tulus yang mampu melihat cahayanya. 1 bulan telah berlalu sejak hari itu, hari di mana desa Sumberjati berubah selamanya. Tanah yang dulu sepi kini dipenuhi alat berat, deru mesin, dan pekerja yang sibuk membangun pabrik baru milik Arka Pratama Group. Dan di tengah hiruk-pikuk itu, nama Rara Surya kini menjadi buah bibir bukan hanya di desa, tapi juga di media nasional. Ia, gadis sederhana yang dulu dihina karena menikah dengan pria tua, kini berdiri di garis depan proyek besar yang membuka lapangan kerja bagi ratusan warga. Namun, sebagaimana cahaya yang semakin terang, bayang-bayang pun semakin panjang. Bersamaan dengan datangnya pujian, rasa iri dan dengki mulai tumbuh di hati sebagian orang, terutama mereka yang dulu meremehkannya. Suatu pagi, di warung kopi yang dulu jadi tempat orang menertawakan pernikahan Rara, kini suasananya tak jauh berbeda. Aku dengar-dengar, Rara itu cuma numpang nama doang. Yang kerja beneran kan orang kantor suaminya. Bisa jadi, lah, mana mungkin gadis kampung langsung bisa jadi direktur? Pasti ada udang di balik batu. Katanya juga, dulu dia sempat kerja jadi asisten rumah tangga di rumah orang kaya. Siapa tahu dulu kenal sama Pak Surya dari situ. Fitnah-fitnah itu terus bergulir, seperti bola salju yang makin besar. Sementara di kantor sementara proyek, Rara bekerja tanpa henti. Ia memeriksa laporan, berbicara dengan para mandor, memastikan setiap pekerja desa mendapat upah yang layak. Tapi dalam senyumnya, ada sedikit kelelahan. Rara, suara lembut itu datang dari belakang. Ia menoleh. Pak Surya berdiri di ambang pintu, membawa termos kopi. Istirahatlah sebentar. Kau belum makan sejak pagi. Rara tersenyum. Saya takut pekerjaan terbengkalai, Pak. Ini masih banyak yang harus diselesaikan. Pak Surya mendekat,
menatapnya dengan mata penuh kasih. Kau tidak sedang berlomba dengan siapapun. Ingat, ketulusan bukan berarti mengorbankan dirimu sendiri. Ucapan itu membuat dada Rara hangat. Ia memang bekerja sepenuh hati, tapi ada bagian dari dirinya yang selalu ingin membuktikan bahwa ia pantas menjadi istri dari pria sebaik dan sesukses Pak Surya. Namun, sore itu, angin perubahan berhembus dengan dingin. Sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah besar mereka yang kini sedang direnovasi. Dari dalamnya keluar seorang wanita anggun berusia 40-an, dengan penampilan berkelas dan tatapan tajam. Namanya Mirna, seorang pengusaha kosmetik ternama yang pernah menjalin hubungan dengan Pak Surya bertahun-tahun lalu, sebelum ia menghilang dari dunia bisnis. Rara yang sedang menyiram bunga di halaman menatap heran. "Selamat sore, Ibu. Bisa saya bantu?" Mirna menatapnya dari ujung kepala hingga kaki. Senyumnya samar tapi menusuk. "Kau pasti Rara, ya? Istri barunya Surya." Nada baru itu diucapkan dengan tekanan yang membuat Rara sedikit gugup. "Benar, Ibu. Tapi kalau boleh tahu, Ibu ini?" "Aku orang masa lalunya," jawab Mirna cepat. "Dan aku datang bukan untuk basa-basi." Pak Surya muncul di pintu, ekspresinya menegang saat melihat tamu itu. "Mirna," katanya pelan. "Surya," balasnya dingin. "Kita perlu bicara, empat mata." Percakapan mereka terjadi di ruang tamu, sementara Rara memilih masuk ke kamar. Tapi dari celah pintu, ia bisa mendengar nada tinggi Mirna yang menekan. "Jadi ini alasannya kau tiba-tiba pergi waktu itu? Seorang gadis desa? Gadis yang bahkan belum mengenal dunia." "Mirna, tolong jangan bicara seperti itu." Suara Pak Surya tenang namun tegas. "Aku menghormati masa lalu kita, tapi hidupku kini berbeda. Aku memilih Rara karena ketulusannya." Mirna tertawa sinis. "Ketulusan? Kau yakin dia tidak hanya mengincar hartamu?" "Cukup," bentak Pak Surya. Suaranya menggema. "Jangan bicara tanpa tahu apa-apa." Namun, kata-kata Mirna sudah cukup untuk melukai hati Rara. Ia berdiri di balik pintu dengan mata berkaca-kaca. Bukan karena marah, tapi karena takut. Takut menjadi penyebab keretakan dalam kehidupan yang baru saja tenang. Keesokan harinya, gosip baru menyebar lebih cepat dari angin. Istri Pak Surya cemburu besar karena mantan datang. "Aku dengar, Mirna itu sebenarnya masih punya hak atas sebagian perusahaan Pak Surya." "Wah, kalau benar, Rara bisa kehilangan semuanya." Beberapa tahun sebelum menikah dengan Rara, ternyata Pak Surya pernah terlibat dalam pernikahan singkat dengan Laras, seorang wanita dari keluarga terpandang. Namun hubungan itu hancur setelah Laras memilih meninggalkannya demi pria yang lebih kaya. Saat itu, Surya hanyalah pegawai kecil di perusahaan logistik, hidup pas-pasan dan sering dihina oleh keluarga mertuanya. Namun belasan tahun kemudian, ketika ia sudah sukses diam-diam mengembangkan usahanya, Laras kembali muncul. Ia datang dengan wajah memelas, membawa anak laki-laki berusia belasan tahun yang katanya adalah anak Surya. Rara terdiam mendengar penjelasan itu. Wajahnya pucat, tangannya gemetar memegang surat itu. "Jadi, kamu punya anak dari dia?" Surya menggeleng pelan. "Aku nggak pernah tahu kebenarannya. Saat aku minta tes DNA, dia malah pergi tanpa kabar. Aku pikir semuanya udah selesai. Aku nggak mau cerita karena nggak mau kamu tersakiti dengan masa lalu yang nggak pasti." Rara memejamkan mata, air matanya mulai menetes. "Bukan masa lalunya yang menyakitkan, Surya, tapi rahasiamu." Namun Rara tetap berusaha tegar. Ia masih membantu usaha kecil mereka, tetap tersenyum walau hatinya hancur. Sampai suatu sore, seseorang datang ke rumah, seorang remaja laki-laki dengan wajah mirip Pak Surya, membawa amplop coklat besar di tangan. "Bu, saya disuruh Ibu Laras nganter ini ke Pak Surya," katanya pelan. Rara menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, bukan hanya dokumen hukum, tapi juga hasil tes DNA. Dan hasilnya menunjukkan bahwa remaja itu benar anak kandung Pak Surya. Langit sore berubah kelabu. Rara menatap suaminya yang kini berlutut di depannya dengan mata berkaca-kaca. "Rara, dengarkan aku. Aku juga baru tahu hari ini.
Aku nggak pernah tahu kalau dia benar-benar anakku. Aku minta maaf. Aku salah karena menutupinya darimu. Ucap Surya dengan suara parau. Namun luka di hati Rara sudah terlalu dalam. Ia berdiri, menatap suaminya dengan air mata yang jatuh tanpa bisa ditahan. Cinta nggak akan bertahan kalau kejujuran dikorbankan, Surya, katanya lirih, sebelum berjalan meninggalkannya ke kamar, membiarkan Surya tertunduk di ruang tamu dalam diam yang pilu.